Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Nendang banget. Mengagumi Yusril, memojokkan Yusril. Teman-teman, sekarang saya mau bahas sosok fenomenal yang belakangan ini banyak sekali disorot media, terutama di seputaran sidang Mahkamah Konstitusi. Chairul Anas, panggilannya Anas, saksi dari 02, mantan caleg Partai Bulan Bintang ini, kalau menurut saya bisa dikategorikan sebagai sosok yang fenomenal. Gimana enggak? Di satu sisi, dia pribadi yang lurus dan yang bangga serta mengagumi sosok Yusril Iza Mahendra. Tapi di sisi lain, ia juga yang membongkar praktik-praktik yang mencederai demokrasi yang dilakukan oleh kubu TKN. Yang tim kuasa hukumnya dipimpin sama Yusril Iza Mahendra, sosok yang dikaguminya. Nah loh, saat banyak orang bilang kalau Yusril sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang itu nyebrang dari 02 ke 01 karena ia ngerasa nggak dianggap sama Prabowo, justru calegnya nyebrang dari 01 ke 02 karena ngerasa hati nuraninya terusik sama praktik-praktik yang dianggapnya mencederai demokrasi yang dilakukan sama kubu TKN. Sama-sama nyebrang ke arah yang berlawanan, tapi dengan alasan yang jauh berkebalikan. Alasan Yusril terkesan lebih bernuansa pragmatis, sedangkan alasan Chairul Anas lebih bernuansa prinsipil. Mau bukti? Mudah kok lihatnya. Beneran. Kalau Yusril di semua media gampang ngelacak jejak digitalnya. Kalau Chairul Anas kan enggak ya. Nah, itu bisa dilacak di akun Facebooknya. Kita nggak perlu lah ya bahas kronologisnya Yusril, kan udah banyak yang bahas. Jadi sekarang kita bahas yang Chairul Anas. Di akun FB-nya, kalau ditengok ke beberapa bulan yang lalu, saat jelang dan masuk masa kampanye, bisa dilihat. Banyak postingan-postingan yang bernada mengagumi sosok Yusril. Wajar juga sih sebenarnya. Namanya buat kepentingan kampanye, ya. Tapi yang menariknya, ungkapan-ungkapannya berubah saat mulai muncul kesalahan input di situng KPU. Saat caleg yang lain yang berada di kubu 01 diam menyaksikan itu. Dia justru terang-terangan mempersoalkannya. Nggak takut apa bang sama Pak Yusril? Jadi fenomenal karena juga dia nampak natural saat menyampaikan kesaksiannya. Nampak layaknya orang biasa yang ngerasa berat hati buat jadi saksi 02. Tapi hebatnya, dia tetap berupaya mengedepankan perjuangannya, bela keadilan dan kejujuran pemilu. Dengan terang-terangan membongkar praktik-praktik yang disinyalir terjadi di kubu 01. Meski dengan kesadarannya pula, dia berhadapan langsung dengan ketua tim hukum Jokowi Ma'ruf, Yusril Iza Mahendra, yang notabene adalah partainya sendiri. Menyampaikan adanya upaya dari petinggi kubu TKN yang melakukan penggambaran atau mungkin udah mengarah ke penggiringan persepsi bahwa situasi Pilpres 2019 ini adalah situasi peperangan. Dengan menciptakan diksi-diksi seperti serangan fajar, perang total. Untuk meraih kemenangan, gunakanlah kalimat-kalimat bahwa 02 itu radikal, aliran keras, ekstrim, anti bineka, pro khilafah. Waduh, ngeri kali ya bang. Ya, Chairul Anas Suhadi nama lengkapnya. Ternyata beliau, meski fisiknya ada di kubu 01, tapi beliau nggak bisa ngebiarin hati nuraninya diusik oleh praktik-praktik yang mencederai proses demokrasi di negeri ini. Sehingga berkenan hadir sebagai saksi fakta dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Dan menyampaikan laporan pandangan matanya atas fakta-fakta yang disinyalir termasuk pada praktik kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Apa yang udah dijelasin oleh Chairul Anas ini menurut saya sangat berbobot. Chairul Anas yang juga adalah keponakannya Pak Mahfud MD ini kayak bikin semua mata yang ada di ruangan sidang itu terbelalak. Karena dianggap berhasil membeberkan fakta real
yang disinyalir sangat mempengaruhi hasil Pilpres. Chairul Anas di persidangan kemarin juga kelihatan emang jadi bintangnya para saksi. Soalnya beliau ngasih tahu kalau ada kejadian saat hadir di 20-21 Januari kemarin di Hotel Kawasan Kelapa Gading dalam kapasitasnya sebagai peserta pelatihan saksi pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh kubu TKN. Beliau hadir sebagai perwakilan dari Partai Bulan Bintang. Kebayangkan gimana nuansa hati Yusril saat mantan calegnya bicara menyudutkan dirinya dan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Chairul Anas juga menyampaikan bahwa di pelatihan itu beliau diberikan materi yang intinya berisi penjelasan bahwa kecurangan itu adalah bagian dari demokrasi di Indonesia. Dan hal itu jadinya nunjukin kalau praktik kecurangan adalah hal yang wajar dan lumrah, sehingga seolah ada pembenaran untuk melakukannya. Chairul Anas pun ngerasa aneh. Pas dapat materi yang seingatnya itu ditayangkan saat Pak Muldoko yang bicara. Teman-teman sesama peserta di sana pun sama-sama kaget dan ngerasa keberatan. Ngerasa nggak nyaman. Berikutnya, Chairul Anas pun bilang kalau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa aparatur negara sebaiknya tidak netral. Itu dikatakan saat Ganjar Pranowo hadir dalam pelatihan saksi bersama dengan Bang Chairul itu. Pak Gubernur itu mengatakan bahwa aparatur itu sebaiknya nggak netral. Jadi beberapa kali disampaikan, netral buat apa? Dengan suara yang agak kencang. Dan berkali-kali, sekitar 3 atau 4 kali. Begitu kata Chairul Anas. Pria kelahiran Pamekasan 20 Juli tahun 76 ini akhirnya bikin robot pemantau sistem informasi penghitungan suara. Yang juga sempat membuat heboh se-Indonesia. Ya, itu upaya dia buat menegakkan kejujuran di negeri ini. Barokallah ya bang. Robot ciptaannya itu mampu menyimpan bukti-bukti halaman KPU dari hasil screen monitoring tampilan situng KPU menit demi menit secara kontinu. Chairul Anas juga menjabat sebagai CEO Edumatic International, sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Chairul Anas menjabat CEO dari Februari 2009 hingga sekarang. Tetap semangat bang. Dan buat semua pejuang medsos juga, jaga semangatnya ya. Be enthusiastic and keep moving ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.